taharah ya, sesuci. Akan kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa ala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu taala wa adam an-naf'a bihi wa bi ulum fid dharain amin. Wa huwa al-Imam Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi fi syarhi lil Imam Abi Syuja' ila an qala Kitab Ahkamut Taharah. Kita sudah baca sebagian, saya ulangi. Pertama, air. Ada berapa macam tuh air? Insyaallah masih ingat. 7 macam ya. Air hujan yang suci dan mensucikan. Pertama, air yang suci dan mensucikan. Air apa itu? Air mutlak. Air yang tidak punya sebutan khusus. Mana? Ada 7. Air hujan, air laut, air sungai, air sumur, mata air, salju, dan embun. Itu 7 tuh. Tuh suci dan mensucikan. Bang Ajis nanya, Bib, kalau embun gimana, Bib? Ya itu kumpulin. Ya. Lawannya salju tuh. Kalau salju tadinya cair jadi ke daerah dingin, jadi keluar turunnya jadi es. Kalau embun lain, malahan dia di di bawah jadi tidak seperti mencair ya. Nah, kayak memadat gitu ya. Nah, baik. Dia terbagi nih, air yang suci mensucikan itu ada yang suci dan mensucikan tidak makruh. Air yang 7 tadi tuh. Suci dan mensucikan tinggal pakai. Ada juga jarang tapi suci dan mensucikan tapi makruh. Air apa? Air yang kena sinar matahari di daerah yang panas. Sementara air itu disimpan di tempat atau bejananya itu yang bisa menimbulkan karat. Kenapa? Karena bisa nanti kulit kita berbahaya, bisa jadi kena penyakit belang katanya. Tapi itu jarang. Jadi yang pertama suci dan mensucikan tidak makruh, itu tadi air yang 7. Kemudian suci dan mensucikan makruh. Yang air tadi apabila kena panas matahari di daerah yang panas, ditaruh air itu di bejana yang bisa berkarat. Kapan makruhnya? Kalau memang sedang panas-panasnya. Kalau udah dingin nggak apa-apa, kita nggak usah pusing. Yang penting suci dan mensucikan. Air mana yang kita tahu tuh air. Jelas hadirin? Satu. Baik. Kemudian itu bagian yang pertama ya. Yang kedua ya, itu 1 dan kedua ya. 1 suci dan mensucikan tidak makruh, suci dan mensucikan makruh. Kedua, yang ketiga suci dan mensucikan galawal qismu tsalis tahirun fi nafsihi ghaira mutahhirin li ghairihi wa wal ma'ul musta'mal. Ini yang penting kita ketahui ini. Suci ya. Suci, air itu suci, tapi tidak bisa mensucikan. Gimana suci tapi nggak bisa mensucikan? Ya, air apa itu? Air mustakmal, air bekas pakai. Saya mau persingkat aja supaya gampang dimengerti oleh Anda. Air yang bekas pakai itu apa? Ada 2 macam. Ada yang bekas pakai untuk ngangkat hadas, seperti bekas mandi wajib, apalagi bekas wudhu. Bekas mandi wajib, bekas wudhu 1 tuh. Mana lagi air mustakmal? Air yang bekas dipakai nyuci najis. Tapi itu ada syarat jadi suci dan tidak mensucikannya. Jadi air mustakmal itu 1, yaitu air yang bekas digunakan untuk sesuci, kayak buat wudhu ya, kayak buat mandi wajib ya. Kalau tidak cukup jumlah airnya, itu bisa jadi air mustakmal. Yang keluar itu dari kita bisa jadi mustakmal. Atau air yang terkena bekas yang kita pakai juga jadi mustakmal. Itu suci. Kalau ente senang mau minum silahkan, ya kan? Buat cuci piring silahkan, buat cuci baju silahkan, tapi tidak mensucikan. Maksudnya kalau mau digunain mandi wajib kagak bisa, mau digunain untuk wudhu nggak bisa,
Mau digunakan untuk mencuci barang yang najis juga tidak bisa. Tapi kalau barang yang tidak najis mau cuci, silakan. Yang kotor cuci pakai itu boleh. Minum ente mau silakan, bisa diminum, nggak masalah kalau mau. Ya. Jadi yang ketiga, suci air itu, zatnya air itu suci tapi tidak mensucikan. Satu tuh ya. Suci tidak mensucikan, air musta'mal. Yang kedua termasuk dari suci tapi tidak mensucikan. Apa hadirin? Wal mutaghayyir. Air yang rusak. Bang Omar nanya, Bib, emang ada air yang nggak rusak? Rusaknya gimana tuh? Patah? Hah? Gimana rusaknya? Nah, maksudnya ya, rusak itu air kan punya sifat. Rupanya bentuk apa namanya? Warnanya, baunya, rasanya itu sifat air. Kalau salah satu dari tiga sifat air ini rusak, imma baunya, imma bentuk apa namanya warnanya, atau rasanya, maka dia nggak bisa dipakai kalau terlalu rusak. Kalau terlalu rusak, baik air yang rusak termasuk suci dan tidak mensucikan. Nah, kalau kita bicara air rusak, balikin dulu ke tadi air mutlak. Air yang tidak punya sebutan khusus. Air hujan. Di panci, air hujan. Bisa jadi ke panci, ntar air panci. Di gelas, air gelas. Di baskom, air baskom. Nggak ada yang bilang air hujan kalau nggak tahu aslinya. Sumur juga gitu, air sumur. Ditaruh di ketel, air ketel. Di ember, air ember. Di kolam, air kolam. Tidak punya sebutan khusus. Nah, tapi kalau air yang rusak ada sebutan khusus. Punya sebutan khusus dia. Contohnya air kopi. Air campuran kopi. Namanya air kopi. Di panci, di gelas, di kolam, di jalan gini jatuh. Namanya tetap air kopi. Nah, ini sudah berarti sudah rusak, itu nama air mutaghayyir. Walaupun air rusak ini dibagi dua. Ada air rusak dengan apa namanya sesuatu yang najis. Ada air rusak bukan dengan sesuatu yang najis. Ya, nanti kita lihat sekarang penjelasannya. Qala wal mutaghayyiru ay min hadzal qismi al ma'ul mutaghayyir ahadu awsufihi. Air yang rusak salah satu sifatnya, imma rupanya, imma rasanya, imma baunya. Bima ai bisyai'in khalatahu min at-tahir. Kadang-kadang yang nyampurin ini, yang merusak ini suci. Kopi suci enggak? Suci. Teh suci. Sepuhan mungkin suci. Tanah suci. Terigu suci. Tapi kalau udah nyampur di air, kalau sudah namanya itu air terigu, nggak bisa lagi. Air terigu, air kopi, air teh. Walaupun teh, terigu, kopi hukumnya suci. Ntar kalau dibelain orang wudu pakai teh dong, wudu pakai kopi dong, nggak bisa. Ya, dari syariatnya bukan dari itu, kita dengan air. Taib. Nah, sampai di mana nih bisa berubahnya nih? Air yang rusak ini salah satu sifatnya apabila namanya udah berubah. Kalau sedikit aja nggak apa-apa hadirin, ya. Taghayyuran yamna'u itlaq ismil ma' alaih fa innahu tahirun ghairu mutahhur. Isyan kana taghayyur au takdirian. Jadi air-air yang kecampuran benda yang suci dianggap suci tapi tidak mensucikan air itu. Contohnya air kecampuran kopi. Kalau sudah namanya air kopi, suci tapi tidak mensucikan. Mana buktinya suci? Ente boleh minum, kena baju nggak usah diapa-apain kalau mau sembahyang. Kalau ente mau yang kotor nggak masalah. Ya, suci dan tidak mensuci. Tapi kalau ente mau pakai, misalnya saya mau pipis nih, Bang Jis, ada air nggak? Nggak ada. Ada air kopi. Oh, biarin saya buang cebok. Kagak bisa. Sebab itu namanya air kopi. Ya, nggak bisa. Sudah berubah tuh namanya. Baik. Ini yang nyampur ini bisa yang suci, bisa yang najis. Kalau yang najis sudah nanti lagi
Kita tidak bicara yang nyampur najis nih. Kita bicara yang nyampur suci. Kalau umpamanya yang nyampur suci itu merubah nama itu air, kagak suci dan mensucikan. Suci tetap tapi tidak mensucikan, seperti air mustamal. Tapi kalau umpamanya ente ada air, nggak ada, mana nih air? Kok ada kayak kopi? Iya, kecampuran kopi sedikit. Namanya air kopi belum? Bukan. Boleh ente pakai. Kalau rusaknya sedikit, sedikit campuran kopi, sedikit kecampuran teh, sedikit kecampuran sayur, sedikit kecampuran terigu, tidak disebut namanya berubah, itu masih bisa kita gunakan suci dan mensucikan. Jelas? Nah, ini yang kalau kelihatan. Kadang-kadang kagak kelihatan, saudara-saudara. Mana contohnya? Air mawar. Air bukan? Bukan. Air mawar itu kalau udah lama sekali hilang baunya. Percis kayak air. Sama tuh sama kopi dia. Kalau masuk ke air, mesti dikira-kira. Dianggap dia misalnya kopi, misalnya ada air di satu tempat di ember gitu. Kemasukan air mawar, ya, mana lagi misalnya air, ya. Sedikit air mawarnya, kita anggap air mawar itu bentuk kopi, misalnya. Tapi ulama mengatakan tidak, di dalam bentuk dia kira-kira seperti sari delima. Sari delima itu tidak terlalu kental. Kalau kira-kira dimasukkan dia ini sebagai, misalnya ini 1 liter nih, kemasukin 1 sendok sari delima, kira-kira jadi sari delima nggak rasanya? Tiga-tiganya dilihat, jadi sari delima nggak? Oh enggak, air biasa nih. Baunya bau delima nggak? Oh enggak. Rasain juga rasanya, bukan rasain, berarti itu suci dan mensucikan. Artinya begini, kalau kemasukan sesuatu yang tidak keterlaluan, tidak berubah itu nama air, dia tetap suci dan mensucikan, dengan catatan yang nyampur itu bukan barang najis. Ada pertanyaan sampai di sini? Air kaporit kan suci, sama dengan kopi, ya. Tapi kalau semua tuh jadi kaporit, ini bukan air, ini kaporit, nggak bisa dipakai. Tapi kalau bau kaporit, bismillah pakai. Itu seperti air yang rusak di jalanannya ada belerang, baunya bau belerang, tapi nggak mungkin tidak, harus lewat situ, nggak apa-apa. Bekas cat, bau cat, nggak apa-apa. Tapi kalau sama sekali hilang namanya ya nggak boleh, ya. Kayak air ledeng kan nih, air ledeng Pak kan suka bau kaporit, nggak apa-apa itu, ya, nggak apa-apa. Kecuali sudah kelihatan jadi putih, baunya kaporit, itu nggak boleh, ya. Baik. Yang masalahnya kadang-kadang yang najis kagak kelihatan. Mana contohnya? Air kencing. Air kencing dari saking lamanya udah nggak bau, nggak ada warna, kayak air. Masuk ke ember. Ini yang bahaya. Bagaimana caranya kita mengatakan ini rusak apa tidak? Dia diukur dengan, ada ukuran di dalam agama tuh. Anggaplah air yang masuk itu cuka. Kalau umpamanya kemasukan itu kencing yang tidak ada baunya, 1 sendok ke 1 tempat air, kira-kira anggapnya pertama cuka dulu. Rasa cuka enggak? Enggak. Oh, enggak apa-apa nih. Baunya, aduh saya lupa baunya. Baunya apa namanya? Ada baunya sedih, saya lupa nih baunya kalau nggak salah bau satu bahan untuk seperti mustaki, menyan Arab, tahu menyan Arab? Tuh baunya bau menyan Arab, ya. Rasanya rasa cuka dianggapnya. Kalau dia misalnya kita mesti baunya seperti garu di dalam orang Arab punya, ya. Kemudian kalau warna itu warnanya warna tinta. Seandainya ini masuk ke ini air, misalnya kemasukan tadi kencing yang tidak ada baunya, 1 sendok ini kalau umpamanya kita masukin tinta jadi air, hilang nggak bentuknya, warnanya jadi kayak tinta. Kalau jadi kayak tinta, kalau bau tadi itu apa namanya rasa cuka, kemudian juga
baunya seperti bau mustaki begitu ya, maka dia termasuk adalah najis, mutanajis. Jadi menghindarinya bagaimana ya, hati-hati. Yang penting kita tahu air suci dan mensucikan, yang kedua air mustamal, yang ketiga air najis. Nggak usah kita bingung-bingung, ini kemasukan gini, anda mesti takdirkan, jauh sudah ya. Begitu ente was-was, air banyak kita siram, nggak buang, ambil yang baru, kok repot amat ya. Yang penting anda tahu ini mustamal, sudah dipakai cuci najis, atau barangkali kena najis, kalian ketahuan najis, itu yang harus kita hindari ya, itu yang harus kita hindari. Ada pertanyaan sampai di sini? Air mustamal itu kalau kita kan mandi nah, kalau air mustakmal itu masuk ke air sedikit, ember misalnya, nggak bisa jadi mustakmal itu. Tapi kalau anda punya kolam besar, campurin semua, nanti jadi lebih dari 1 sikut seperempat tinggi, 1 sikut seperempat lebar, 1 sikut seperempat dalam, dia suci lagi. Air mustakmal kalau dikumpulin jadi banyak, dia suci. Nanti belum nih, kita belum ngomong air banyak ya. Jadi bagaimana kalau kita air sedikit mau mandi wajib dan wudhu, jangan dicemplungin di situ, taruh tuh air di tempat yang agak tinggi. Kita gunakan untuk wudhu dan sebagainya dengan gayung. Dengan apa? Gayung. Bahasa Inggrisnya luar biasa ya. Pakai gayung ya, pakai gayung. Kalau nggak gayung, pakai tangan boleh, dengan niat tangan itu kita gayung, dan jangan sampai kena lagi ke situ. Jadi begitu kita ambil, jangan dekat embernya, lewat dikit supaya tidak mustakmal. Begitu ya. Baik. Nah hadirin, di sana ada penyampur. Kadang-kadang kelihatan berat rusaknya air itu, baunya sama, rusaknya warnanya, tapi dimaafkan oleh agama. Ada nih penyampur, kan rusak nih ya, rusak salah satu, rupanya rusak, mungkin rasanya rusak, tapi dia nggak mungkin nggak, harus ada di situ. Mana contohnya? Air yang sudah lama, ada yang tuhlub, tahu tuhlub? Yang hijau tuh, lumut, nggak apa-apa tuh. Bau lumut nggak apa-apa. Bau belerang tadi di jalannya nggak apa-apa. Kayak kapur, ya, memang ada zat kapur, kagak apa-apa. Abis dicet, bau cat, nggak apa-apa. Atau air itu jadi bau karena ada sesuatu di sebelahnya. Misal, ini air banyak, air sedikit, oke. Di sebelah ada bangkai tikus. Masya Allah tuh bangkai tikus. Begitu kita begini, loh kok mau bangkai tikus? Kata Habib, ini rusak nih, bangkai najis lagi. Tapi kalau dia hanya mujawir, nggak masuk, ikut bau, dimaafkan, nggak ada apa-apa. Ini ada bangkai di sini, air kita jadi bau bangkai, nggak masalah. Kenapa? Karena bangkainya nggak di sini kok, gara-gara di sini, mujawir namanya, itu nggak masalah. Ya, kalau mujawir aja, tetangga saja tuh bau, menyebabkan ikut bau air kita, nggak masalah. Duren misalnya luar biasa baunya, air jadi bau duren, padahal nggak masuk, nggak kecampur, nggak masalah. Ya, jadi kalau ada di jalannya air, atau yang menyebabkan baunya itu berubah di luar, bukan dicampur dengan air, maka hukumnya tetap suci dan mensucikan. Jelas hadirin? Ingat air mustamal ya, bekas dipakai angkat najis, atau bekas dipakai nyuci najis terkena ya. Jadi kita misalnya, maaf, kita habis cebok, kalau dikumpulin gimana airnya? Najis, karena bekas nyuci najis. Tapi dengan syarat tertentu nanti bisa jadi suci, kita nggak usah bahas itu dulu ya. Baik. Yang keempat, yang terakhir nih, ma'un najis, air yang najis, atau air yang terkena najis jadi mutanajis ya. Air mutanajis sama. Wahwa gisman, ada dua nih. Air yang najis ini ada dua macam. Satu air sedikit, satu air banyak. Air najis ini terbagi dua, banyak dan sedikit.
Apa nih maksud air najis? Yang terkena najis. Sebetulnya mutanajis, sebab najis itu kan ini bisa disebut air najas ya, mutanajis maksudnya, ya. Air yang terkena najis. Ada dua macam. Kemungkinan air yang terkena najis itu sedikit, kemungkinan air yang terkena najis itu banyak. Semua punya hukum sendiri. Anda mesti tahu. Bagaimana itu air sedikit? Berapa liter sih, Mib? Nggak usah pakai literan. Air sedikit yang kurang dari 2 kullah. Mana 2 kullah itu? 1 sikus, kalau misalnya kita bikin segi 4, 1 sikus 1/4 dalam, 1 sikus 4 panjang, 1 sikus 4 lebar. Itu kurang lebih 215 liter kurang lebih ya. Sebab anggaplah 60. Biasanya kalau segi 4 itu kalau kubus luasnya kan sisi kali sisi kali sisi. Jadi 6 kali 6 kali 6 ya. 36 kali 6 berapa tuh? 216 liter kurang lebih. Kalau kita mau bayangkan, kalau kita mau mudah, 1 sikus 1/4 dalamnya, 1 sikus 1/4 lebarnya, 1 sikus 1/4 panjangnya. Kalau airnya ada segitu, sekalipun pendek tapi tempatnya lebar, kita anggap lipat-lipat aja sama kita. Dianggap. Kalau air itu seperti itu, namanya air banyak. 1 sikus 1/4 dalam, 1 sikus 4 lebar, 1 sikus 4 panjang, itu namanya air banyak. Jelas? Itu air banyak. Hukumnya gimana? Tunggu, taruh. Mana air sedikit? Kurang dari itu. Kurang dari 1 sikus 1/4 panjang dan lebar dan dalamnya. Kurang dari 2 gula. Air kurang dari 2 gula disebut air sedikit. Air yang lebih 2 gula disebut air banyak. Bagaimana hukumnya? Air sedikit. Hukumnya kalau kena najis, hukumnya menjadi najis. Air 1 gelas kena kencing, najis. Air 1 ember kena kencing, najis. Hah? Air sedikit kurang dari tadi, pokoknya kurang dari 2 gula. Kalau kena najis, hukumnya jadi najis. Gimana? Buang. Bersihin tempatnya, ambil yang baru. Ada pertanyaan? Ya. Air tadi kan sudah sebut, air yang rusak. Yang rusak bisa, yang nyampur rusak itu bisa air, bisa najis, bisa dari yang bersih, kayak kopi, air kopi, teh, air teh. Banjir itu air lumpur. Kalau selamanya air itu gede besar lebih dari 2 gula, kalau tidak dikatakan air lumpur sama sekali, boleh digunakan. Kayak air banjir, coklat kan warnanya, nggak apa-apa, sebab tanah suci hukumnya. Kecuali air banjir itu, maaf, air septic tank, nggak bisa dipakai. Tapi kalau air kayak gede, air di depan banyak, ya, kayak air Ciliwung, air Cisadane, jalan lagi airnya, cuman rusak segitu, apa namanya, ada lumpur kayaknya, itu masih suci. Kecuali sudah jadi kental kayak lumpur, nggak bisa. Apalagi air tanah. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, kecuali keruhnya itu lumpur. Ente mau anggap, oh lumpur nih sih, itu nggak boleh. Selama masih ada campuran-campuran, nggak apa, dimaafkan. Sebab maaf, itu nggak, sebab air itu kan dari tanah, nggak mungkin nggak dari tanah. Kecuali cat yang nyampur, lain lagi. Kalau keterlaluan ya nggak bisa. Kalau sedikit-sedikit aja cat juga masih dimaafkan. Jadi nggak apa-apa. Bagaimana hukumnya dengan air yang di depan gitu tuh? Itu sih udah najis, udah aja. Air-air di Jakarta kebanyakan udah nggak bisa dimaafkan sudah. Tidak ada maaf baginya sudah, ya. Udah hitam, kotor, bau lagi. Saya rasa nggak bisa. Tapi kalau misalnya air di Tangerang, di Depok, di Bogor itu masih bisa. Tapi kalau sudah di Jakarta, masya Allah, ya. Itu air kalau bisa ngomong-ngomong gua nggak sanggup nih. Gimana nggak bisa ngomong aja tuh air, ya. Atau air-air di tempat industri kayak di Pakalongan itu udah sampai hijau, ya. Nah, itu nggak bisa udah. Ya udah rusak. Jadi ukurannya rusak 3 tuh. Kita harus lihat 3, warna, bau, dan rasa. 3-tiganya harus benar. Kita lihat, waduh, warnanya nggak biru nih, oke, nggak apa-apa. Cium baunya, oh nggak bau. Begitu cobain asin, nggak bisa. Mungkin ini kebanyakan garam atau kebanyakan bahan kimia. Kalau laut nggak apa-apa. Ya. Kalau laut silahkan dah. Ya. Laut sih nggak bakal rusak. Kecuali yang di pinggir-pinggir barangkali ya. Pinggir-pinggir kotor. Ya. Tapi hukumnya dia suci. Ya.
Baik. Nah, jadi kalau air sedikit kena najis hukumnya najis. Ada pertanyaan? Apakah air sedikit itu air yang kurang dari 2 gula? Apakah 2 gula itu 1 siku 1/4 panjang, pendek, panjang, dalam, dan lebar? Kubus hitungannya. Itu dia namakan 2 gula. Nah, kurang dari itu sedikit. 2 gula ke atas itu banyak. Bagaimana hukumnya air banyak? Nah, sekarang Anda harus tahu nih hukumnya air banyak. Hukumnya air banyak dilihat tiga-tiganya. Kemasukan najis apa? Hah? Kemasukan najis, lihat. Kemasukan kencing misalnya. Lihat. Anggap tuh kencing, ya. Jadi air kencing enggak? Dinamain air kencing enggak? Enggak. Jangankan air kencing, mungkin kotoran, maaf, tai misalnya. Selama tidak rusak, enggak apa-apa kalau air banyak. Cuma mungkin kita jaw of the rock. Kalau kita masih tetap pakai, ya. Sebab air 2 gula itu tidak disebut rusak kecuali rusak rupa, rasa, warna oleh yang nyampur. Tentu najis kan, di sini najis. Misalnya masukkan kotoran, bau kotoran itu sama sekali ya buang. Tapi kalau umpamanya kayak Cisadane, banyak, maaf, kotoran ke situ ada darah gitu, bekas orang nguci, motong ayam, dan nggak masalah. Laut nggak bakal kotor. Ya, tapi yang kalau kita tampung, nah dilihat dulu. Kalau rusak rasa, warna atau salah satu dari 3 itu, rasa, rupa, warna rusak oleh najis tersebut, maka hukumnya baru najis. Beda nih. Kalau sedikit rusak nggak rusak najis. Hah? Kalau banyak dilihat. Kalau rusak rasa, rusak warna, rusak rupa, baru najis. Jelas? Jangan aja, ntar nanti salah lagi. Hah? Harus nggak paham nih kita nih orang Islam. Ya, supaya sesuci kita benar, mandi kita benar, wudhu kita benar. Nah, ya. Baik. Jadi hadirin, kalau air banyak, kalau rusak betul, ya rusak. Kalau sedikit-sedikit aja nggak apa-apa. Kemasukan, maaf kuson, tai misalnya, tai ayam, ya, kencing, ya, tapi tidak rusak, bismillah, pakai, nggak masalah kalau anda mau, ya, suci dia. Tapi kalau salah satu dari 3 sifat itu rusak, maka hukumnya najis. Kalau kemasukan najis, di sana ada pengecualian, ya. Baik, terutama air banyak nih ya. Qala wa kadzal mutaghayyir bi mukhalitin la yastaghni ma'anhu qatinin wa tuhma ma fi maghrihi wa marhi wal mutaghayyir bitul muksi fa innahu tahur. Jadi seperti tadi tuh, air yang bau karena terlalu lama disimpan, kemasukan tadi bau belerang karena di jalannya, ya. Banyak lumut, ya enggak masalah. Nah, air banyak pun demikian pula. Kalau umpamanya kemasukan najis yang nggak kelihatan, misalnya kita bawa air, udah kencing, ada yang nyiprat, kita lihat tuh nyiprat, tapi sedikit sekali, baik itu di badan anda ataupun di air, dianggap suci kalau tidak kelihatan oleh mata. Tapi kalau cipratannya banyak, seandainya kita kumpulkan jadi kelihatan, tetap hukumnya najis. Ente lagi jalan nih, ada kuda kencing, mau ke masjid kan? Hah? Tetap berasa nih, lihat, nggak kelihatan dari sedikitnya, nggak apa-apa jalan. Tapi kalau di sini banyak, wah ini banyak nih. Kalau dikumpulin kira-kira jadi kelihatan, tetap hukumnya najis. Atau kemasukan apa? Binatang di bawah cecak, yang kalau dipotong ini nggak keluar darah, ngalir. Kayak umpamanya apa? Nyamuk, semut, kemasukan itu. Tidak disengaja lagi nyamuk masukinnya, itu dianggap suci. Ya, air sedikit, ada semut nih, bangkai semut, buang aja. Bangkai apa tuh yang kalau lagi hujan banyak? Laron, nggak masalah, buang aja. Kecuali dia sudah jadi bau laron, bau semut atau bau nyamuk, nggak bisa. Tapi kalau sedikit aja nggak masalah, diangkat, dibuang, ya, itu dimaafkan.
Ya, atau najis yang nggak kelihatan dari saking sedikitnya. Anak kita kencing nih, kan najis kencing. Sebelahnya ember, tapi nggak kelihatan, cuma sedikit sekali yang kena tuh. Itu masih dimaafkan. Jadi yang sedikit sekali yang nggak kelihatan oleh mata dimaafkan, kecuali najisnya mughalladhah, najis anjing dan babi sekalipun sedikit tetap menajiskan. Nah, kira-kira ini hukum yang harus kita ketahui di dalam soal air. Yang tidak paham boleh nanya, yang bisa saya jawab ya. Kita lanjutkan dulu yang satu lagi ya. Beliau mengatakan ini musallif wa tarakal musannifu qisman khamisan, enggak disebut nih sama musallif yang ngarang ini kitab nih, enggak disebut. Yang kelima ada satu lagi katanya. Ini yang mensyarah yang mengatakan wa huwal ma'ul mutahhar wa huwa al ma'ul mutahhirul haram. Air yang mensuci dan mensucikan tapi haram. Jangan kita pakai air buat ditaruh nih. Saya taruh nih air buat minum orang-orang, ente pakai wudu. Sah wudunya tapi mah haram. Atau air boleh gasap, boleh nyuci, boleh nyuri. Itu juga hukumnya haram. Airnya enggak apa-apa suci, mensucikan, tapi ente pekerjaan Anda haram. Jangan. Ini enggak, kita perlu nih airnya. Mau wudu nih. Punya siapa nih air? Alah, ambil dah. Nyuri kan? Enggak boleh. Kenapa? Ganjaran ente pakai itu air 10, nyolong 50, rugi 40. Jangan. Ya. Atau air ini buat minum. Kok ente pakai wudu? Enggak boleh, haram. Wudunya sah tapi dengan haram seperti tadi. Ganjaran 10, yang ini 40, rugi kita. Suci mensucikan. Ya, cuman enggak disebut oleh beliau. Jadi ada bagian yang kelima yaitu air suci tapi haram. Seperti air yang kita gasap, kita curi, ya, atau air yang digunakan untuk diwakafkan untuk minum juga kita pakai untuk bersesuci, itu nggak boleh. Nah, hadirin, itulah hal-hal yang berhubungan dengan hukum air. Nah, selebihnya silahkan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Baik. Air aqua, air selama sifatnya air, ya, selama sifatnya air, kelihatan air suci. Sekalipun air yang dinetralisasi itu ada sekarang pakai mesin, tadinya jelek terus jadi bersih lagi, selama tidak rusak, rupa, rasa dan warna dan tetap air, kata ulama itu hukumnya tetap adalah suci dan mensucikan. Jadi air aqua itu seperti air, bukan seperti air hujan. Cuman dia namanya aqua. Ya, air aqua sekarang kita punya air aqua, taruh di panci, namanya air aqua. Air panci. Robah namanya, ya. Nah, nggak bisa. Kecuali air limun. Ya kan, air limun tuh yang manis, dimasukin panci yang limun juga. Air aqua nggak apa-apa, air putih. Ya. Air aqua kayak air ini apa nih? Apa nih? Leo, kebetulan saya mau minum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Suci mensucikan, boleh diminum lagi, ya, nggak apa-apa. Hadirin, silakan yang lain. Masih berapa lama nih ke Isya? Air hujan yang jatuh ke genteng kita tampung. Karena genteng itu nggak tahu ada najisnya apa enggak. Hukumnya gimana? Hukumnya Anda jangan jadi orang was-was. Tahu dari mana genteng itu ada najisnya? Anggap aja suci, karena kita nggak tahu. Kecuali kita lihat setiap kucing datang kencing di itu genteng, banyak kencing kucing, baunya juga ketahuan. Selama kita nggak tahu sesuatu yang kita tahu suci, bagaimana kita gimana nih hukumnya? Harus berani sumpah. Wallahi ini genteng najis, baru najis. Kalau ente nggak bisa wallah sumpah bahwa itu najis, suci. Jangan was-was, nggak apa-apa. Tapi ngapain pakai genteng betulnya? Ya, nggak apa-apa. Air genteng nggak masalah, ya. Selama tidak ada yang disifatkan yang kita baca tadi, campuran jadi namanya lain, bismillah, pakai, nggak apa-apa. Kolam buat mandi banyak, ya, lebih dari 2 gula ya. Nggak apa-apa, kotoran ikan sedikit dimaafkan. Nggak apa-apa. Di daerah-daerah mah bukan lebih dari itu. Kan 2 gula kalau
kalau air 2 kula itu tidak rusak rupa, warna dan rasa, nggak apa-apa. Di daerah ada tahunya, ada lele kuningnya, ada ikannya, mandi di situ, nyuci di situ, di daerah dulu. Ya kolam gede. Sebabnya apa? Lebih dari 2 kula. Tapi secara kebersihan, memang Imam Syafi'i bilang begitu. Air kalau lebih dari 2 kula, selama tidak rusak rupa, warna dan rasa, oke. Tapi kan kita geli, ya. Di kampung-kampung dulu tuh begitu tuh. Mandi di situ, mandi wajib di situ, kencing di situ, berak di situ. Kadang-kadang kita mau begini, ada lele kuning lewat. Ya. Dulu begitu, betul kan? Dulu gitu di kampung. Di kampung itu, di Betawi juga gitu, di pinggiran, kayak di model di sebelah kanan Klender mana tuh, Cakung, ini kayak gitu dulu. Ya. Dulu gitu. Dulu di kamar mandi masjid nggak ada yang begini, kolam gede. Masih ada di Jawa, masih ada tuh yang begitu, pakai kolam besar. Ya, di Jawa masih ada, tapi di Jakarta udah jarang deh. Semua udah pakai ini, lebih bagus pakai begitu. Ya, gitu. Jadi nggak ini. Ya. Kita secara kebersihan, kita dininjau secara kebersihan, secara suci. Air di Cisadane suci, tapi kan sekarang udah campur segala macam, ya kan? Gitu. Saya nggak mau pindah lagi, pindah ini lain lagi nih hukumnya, ya. Ada yang lain pertanyaannya? Kalau enggak ya sudah. Bagaimana? Air banyak berarti. Bagaimana? Baknya lebih dari 2 gula. Airnya kebetulan kurang. Kita nggak lihat tempat. Pokoknya kalau airnya kurang dari 2 gula, tempat nggak baik urusan. Kurang dari 2 gula nih, berarti air sedikit. Tapi tunggu dulu. Kalau tempatnya gede, air itu 2 meter kolamnya, cuman segini, itu lebih dari 2 gula. Kita lipat-lipat kira-kira begitu. Kalau menghitungkan susah. Ini kalau kita kira-kira jadi lebih dari segini nggak kalau dikumpul ini? Lebih, ya, suci. Nah, ini Bapak bagaimana? Kalau orang masih anak dulu. Hah? Tapi airnya kurang dari 20. Nggak bisa, kalau najis nggak bisa. Harus banyak dulu, ya. Harus banyak dulu. Itu kalau memang ketika sudah dibanyak kita campur lagi, kita tambah, dilihat nggak rusak rupa, nggak rusak warna, nggak rusak rasa, bisa jadi suci. Bisa jadi suci. Selama lebih dari 2 bulan nanti dikumpul, kita tambah lagi air banyak, ya. Dilihat tidak rusak rupa, rasa dan warna, itu menjadi suci. Itu kan di daerah-daerah yang susah air, Pak. Kalau di daerah-daerah yang banyak air, buat apa begitu? Ya, kan kita nggak enak. Ya, kurang enak tuh. Bekas kemasukan kotoran, ya. Nah, gitu. Kecuali daerah-daerah yang kurang air. Ada yang lain? Nggak ada air. Baik. Kita lanjutkan pasal baru, masih berapa menit lagi? Majlis, masih berapa menit? Nah, baik. Faslun fi dzikri syai'in minal ayanil mutanajjisah wa ma yatlu minha bid-dibagh wa ma la yatlu. Saudara-saudara, ada benda najis yang bisa menjadi suci, baik dengan cara ataupun dengan sendirinya. Nah, ini hukum agama nih, ya. Apa nih benda yang tadinya najis bisa jadi suci? Hah? Contohnya kulit. Kulit tadinya najis kan? Ya. Kulit karena ada darah dan segala macam gitu ya. Tapi setelah dibersihkan, disamak, ya. Disamak misalnya, ini tadinya bangkai kan? Kalau bukan yang dipotong nih, kalau yang dipotong suci itu. Ente mau makan juga boleh. Kalau yang haji, misalnya ente suka kulit, makan boleh, silakan. Ini yang misalnya jadi bangkai. Bangkai dia. Tapi kulitnya ketika disamak, dibersihkan sesuai dengan syariat, dia jadi suci. Bisa dipakai sujadah, bisa jadi tas, bisa dipakai jaket, ya. Nah, ini sekarang yang akan diterangkan kepada kita nih, benda mana saja tuh yang bisa jadi begitu. Yang tadinya najis dengan syarat tertentu atau dengan sendirinya dia menjadi suci. Mari kita lihat sekarang. Qala wa juludul maitati
kulluha tathuru bid-dibaghi sawa'un fi dzalika maitatun ma'kulul laham wa ghairuhu. Semua kulit dari binatang yang mati, baik binatang itu bisa dimakan atau binatang itu nggak dimakan, kecuali daging atau yang haram ya, anjing, babi, harimau, jangan pakai ikut-ikutan, jangan didibag deh, itu jangan ikut tuh ya. Nah, tapi kayak kerbau bangke, kambing bangke misalnya ya, biri-biri itu masih yang halal-halal. Kalau nanti kalau umpamanya kita sama dengan cara agama, maka dia akan menjadi suci sekalipun itu bangkai. Bagaimana bib yang dipotong dengan itu mah suci, boleh kita makan ya. Nah, itu tadi jangan dimakan, buat dipakai oleh kita, bukan untuk dimakan, untuk dipakai ya. Baik. Wa kaifiyatud dabri an yunza'a fudulul jildi mimma yu'affinuhu min damin wa nahwihi bi syai'in hirrifin ka'afsin walau kana al-hirrifu najisan kadzarki hammamin kafafid dabri. Orang nanya, Bib, bagaimana cara kalau kulit menyamak kulit itu? Ada macam-macam cara. Sekarang udah ada cara kimia. Kalau dulu ada dengan, walaupun yang digunakan untuk menyamak itu benda yang najis, nggak apa-apa, karena nanti disucikan, dicuci pakai air. Dulu ada pakai kotoran burung merpati. Ada juga sesuatu dari daun-daunan ya, dari akar-akaran yang dibuat mensucikan itu. Tapi pertama dibersihin dulu tuh daging yang tersisa semua udah beres, tinggal kulit benar, baru disamak. Setelah itu suci ya. Setelah disamak, disiram lagi, beres semuanya, suci luar dalam. Illa, kecuali mana saudara? Jildal kalbi wal khinzir wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima, kecuali kulit anjing dan babi atau keturunan keduanya, atau silang dengan binatang lain tapi dari babi. Kambing kawin sama babi, keluar kambing, itu najis babi, namanya kambing babi. Kambing kawin dengan kuda, keluar kuda, bukan kuda, itu kuda babi namanya, nggak bisa tetap. Baik dari anjing dan babi itu sendiri atau dengan silang, hukumnya tetap nggak boleh, itu nggak jadi suci, mesti udah dibuang deh, nggak pakai dipakai itu ya. Kulitnya ayam boleh, tapi mana ada orang yang nyamak kulit ayam, ente barangkali bisa ya. Yang bener aja masa nanya kulit ayam saudara ya. Ya. Jadi nggak suci ya, yang dia kawin babi dengan binatang lain, misalnya keluar binatangnya itu sendiri, kawin dengan kambing, keluarnya kambing, nggak bisa, tetap itu najis. Turunan keduanya najis ya, atau silang anjing dan babi tetap najis. Nasallallahu alaihi ya. Baik. Jadi semua kulit tuh binatang yang dimakan atau tidak dimakan selain anjing dan babi, kulit ular bisa suci kalau disamak ya. Kulit buaya suci jadi kalau disamak, kulit gajah suci kalau disamak ya. Cuman jangan kita pakai kulit binatang buas. Kata sebagian orang yang arif, bisa menyebabkan kita sombong. Pakai kulit apa tuh, hak macan di sini, coba deh orang-orang yang pakai itu, biasanya lain, jalannya lain, berkulit macan ya kan. Nah, jadi sombong tuh ya. Jangan, mendingan nanti jangan pakai kulit macan, pakai kulit apa, kulit semut ya, nggak kelihatan ya. Wa azmul maitati ya, wa sya'ruha najisun, tapi tulang bangkai dan bulunya najis. Loh Bib, gimana maksudnya Bib? Kambing ketabrak, dagingnya najis, udah mati nih bangkai, najis. Tulangnya gimana? Najis juga sama. Kulitnya sama, tapi kulit kita bisa gunakan dengan disamak ya. Tapi tulang ayam, bulunya kalau kita potong biasa suci ya. Mau dipakai baju, mau dipakai permadani, kulit-kulitnya itu bulunya boleh. Bulu biri-biri kan, bulu biri-biri
Kita pakai selama dia nggak najis, boleh. Lagi hidup diambil, nggak apa-apa. Tapi kalau bangkai nggak boleh, buang. Kulitnya aja yang boleh. Dengan setelah di apa samak, ya. Jadi tulang binatang, bulunya yang biasa kita pakai, kalau dia bangkai hukumnya najis. Nggak bisa disamak. Biri-biri kan bisa dipakai bulunya tuh, tapi kalau bangkai nggak bisa, najis untuk orang Islam, ya. Wa kadzal maitatu aidan najisah. Demikian pula bangkai juga najis. Kecuali bangkai apa yang nggak najis? Bangkai ikan dan bangkai belalang. Kata Nabi, 2 bangkai dan 2 darah halal. Ya, hillun lana maitatan wa daman. Ya, hillun lana maitatan wa daman, dihalalkan buat kita 2 bangkai dan 2 darah. Padahal darah najis. Mana hadirin? Apa namanya? Aduh, lupa. Ya Allah, apa? Belalang dan ikan, as-samak wal jarad, ya, wal kabid waqtihal, jantung dan hati. Jantung, hati itu darah. Kalau diperas dari darah tuh, tapi jangan diperas sama ente, nggak boleh. Dihalal. Ya, 2 darah tuh. Lain dari itu nggak boleh. Orang Jawa suka makan marus namanya, tahu nggak marus? Kalau bikin pecel ada marus. Gimana hukumnya? Haram, nggak boleh. Darah itu yang boleh hanya apa? Hanya hati dan jantung. Itu dari darah, dihalalkan. Bangkai mana yang boleh? 2, belalang sama ikan. Ikan udah mati boleh kita makan, apalagi hidup. Nanti kalau suka makan ikan hidup silakan, kalau suka, ya. Matinya aja boleh kok, ya. Jadi belalang juga begitu. Belalang jarang yang makan di sini, tapi di daerah-daerah padang pasir sana itu kalau lagi belalang jutaan beneran diambil. Nanti dia punya tahu cara kepalanya dibuang, kulit dalamnya dibuang. Kita makan enak kayak emping, ya. Cuman kalau yang nggak biasa yang nggak enak gitu, ya. Jadi 2 hal, 2 darah, 2 bangkai dihalalkan, ya. Belalang dan ikan, jantung dan hati, ya. Baik. Baik. Iya, waktu betul. Kecuali ya yang nggak najis, bangkai najis kecuali bangkai orang. Karena nggak najis, ya. Orang mati nggak jadi bangkai kalau orang tersebut bangkai, ya. Orang nggak apa. Nah, hadirin, itulah yang bisa saya sampaikan malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ya. Mudah-mudahan bisa menambah kekuatan ibadah kita, pengertian kita, sehingga lebih bagus lagi ibadah kita, sah, diterima oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. اللهم افتح علينا فتح العارفين فقنا فيه وجعلنا من الصالحين وارزقنا علما نافعا قلبا خاشعا وعملا صالحا مقبولا انك على كل شيء قدير بإجابة الجدير والحمد لله رب العالمين. Kurang lebih saya mohon maaf. Wal afu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.